Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai listrik. Kalau berbicara tentang listrik, maka itu artinya berbicara tentang muatan. Karena listrik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang muatan. Materi tentang listrik kita bagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Statis itu artinya diam, sedangkan dinamis artinya bergerak. Apa yang diam dan apa yang bergerak? Yang diam atau yang bergerak adalah muatan. Sehingga listrik statis mempelajari muatan yang diam dan listrik dinamis mempelajari muatan yang bergerak. Di SMP kalian telah mempelajari mengenai listrik, baik itu listrik statis maupun listrik dinamis. Di SMP juga kalian telah mempelajari pengertian arus, di mana arus itu adalah aliran muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Arus listrik dapat dianalogikan seperti aliran air, di mana di sini ada pompa air atau pompa sebagai sumber energi. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Demikian juga dengan arus. Arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Dan untuk mengangkat kembali air tersebut maka dibutuhkan pompa. Pompa sebagai sumber energi yang digunakan ini disebut dengan gaya gerak listrik. Di mana macam-macam dari gaya listrik ini atau GGL ini dapat diperoleh dari aki, sel volta ataupun baterai. Mengenai arus kita lambangkan dengan huruf I, sama dengan waktu di SMP dulu. Tadi sudah disebutkan bahwa I itu sama dengan banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Banyaknya muatan kita lambangkan dengan huruf Q yang diberi satuan kulom, ya, atau sebagai simbolnya huruf C. Jadi Q bisa Q besar sebenarnya atau Q kecil, ya. Merupakan muatan listrik yang satuannya kulom per satuan waktu. Waktu kita lambangkan dengan huruf T kecil dan satuannya adalah sekon. Jadi arus sama dengan Q per T. Arus diberi satuan ampere, di mana 1 ampere ini didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kulom yang melewati penampang konduktor selama 1 sekon. Nah, banyaknya muatan yang mengalir pada konduktor sama dengan kelipatan besar sebuah muatan elektron. Dirumuskan dengan Q sama dengan N dikali E. E menyatakan muatan elementer, ya. E itu adalah muatan elementer yang besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sedangkan N adalah banyaknya elektron tersebut. Sebagai contoh, tentukanlah jumlah elektron yang mengalir pada penampang kawat selama 1 jam. Jika banyaknya arus yang mengalir sebesar 0,8 ampere. Yang dicari berapa jumlah elektron? Artinya kita mencari berapa nilai N-nya, berapa jumlah elektron. Jika diketahui muatan elementer E sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Dalam waktu 1 jam, arus yang mengalirnya 0,8 ampere. Dari sini bisa kita tuliskan arus I sama dengan 0,8 ampere itu sebagai I. Waktunya kita lambangkan dengan huruf T sebesar 1 jam dan satuannya dalam sekon. 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. Yang dicari berapa besarnya N. Jadi yang dicari di sini adalah besarnya jumlah elektron Q per E, ya, dari Q sama dengan N dikali E. Besarnya muatan Q adalah jumlah muatan. Jumlah muatan itu sama dengan I kali T dari persamaan sebelumnya, yaitu bahwa I sama dengan Q per T. Jadi I sama dengan Q per T, kalau kita cari Q maka sama dengan I kali T per E, ya. Jadi dari Q per E.
kita substitusikan nilai-nilainya saja. I-nya 0,8 ampere, di mana T-nya adalah 3600 dan E-nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Ya tinggal dihitung saja. Itu salah satu contoh untuk perumusan dari arus. Selanjutnya akan kita bahas mengenai hukum Ohm. Syarat arus dapat mengalir seperti halnya air. Air bisa mengalir kalau ada beda ketinggian. Kalau tidak ada beda ketinggian, ya tidak mengalir, air hanya tergenang aja. Nah, muatan bisa mengalir atau disebut dengan arus itu ada kalau terdapat beda, bukan beda ketinggian, tapi beda tegangan atau beda potensial. Nah, hubungan antara potensial listrik dan arus listrik yang dihasilkan ini diselidiki oleh seorang fisikawan yang bernama George Simon Ohm, ya, atau dikenal dengan hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang melalui suatu konduktor sebanding dengan beda potensial antara ujung konduktor asalkan suhu konduktor dijaga tetap. Ya, ini dikenal dengan hukum Ohm, atau R sama dengan V per I. R itu resistor atau hambatan arus listrik yang diberi satuan ohm, sama dengan V per I, atau ini sebanding dengan beda potensial. I-nya adalah arus, atau V sama dengan I dikali R. I dikali R. V-nya tegangan atau beda potensial, diberi simbol V, diberi simbol V, satuannya volt. Sedangkan I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Nah, nilai resistor R ini tidak tergantung kepada tegangan baterai, ya, namun ditentukan oleh dimensi kawat itu sendiri. Seperti panjang kawat, ya, di sini seperti panjang kawat, kemudian rho itu massa jenis kawat dan luas penampang kawat. Jadi R resistor ditentukan oleh dimensi kawat konduktor itu sendiri, yaitu jenis atau hambatan jenis konduktor, panjang, dan luas penampangnya. Sebagai contoh, nih, arus listrik 150 mA mengalir dalam suatu kawat penampang. Jika beda potensial 30 volt, tentukan hambatan listrik. Dalam soal bisa kita tuliskan diketahui arus listrik. Arus listriknya 150 mili, M kecil mili, menunjukkan mili ampere. Ya, kita konversi ke dalam ampere, jadi dibagi 1000. Kemudian ini yang satuannya volt adalah beda potensial, kita lambangkan dengan huruf V, yang dicari berapa R, ya. Kita pakai persamaan bahwa V itu sama dengan I kali R, atau R sama dengan V per I. Tinggal dihitung saja. Contoh soal yang lainnya. Tabel di bawah ini merupakan hasil 5 jenis kawat yang mempunyai hambatan yang sama. Hambatannya sama, R-nya sama. Kalau dilihat dari tabel, kawat yang mempunyai hambatan jenis terbesar adalah ada 5 kawat. Kawat ke-1 panjangnya X, luas penampangnya Y. Panjang kita lambangkan dengan huruf L, luas kita lambangkan dengan A. Kawat kedua 2X. Kawat ketiga panjangnya 0,5X. Kawat keempat panjangnya 0,2X. Kawat kelima 5X. Sedangkan ini luas kita lambangkan dengan huruf A, ya. Untuk kawat ke-1 luasnya Y, kawat kedua Y, kawat ketiga 3Y, kawat keempat luasnya 2Y, kawat kelima luasnya setengah Y. Mana yang memiliki hambatan jenis terbesar? Jika R-nya sama. Nah, kita lihat lagi slide sebelumnya bahwa R sama dengan rho L per A. Kalau R-nya sama, mana
massa jenis yang terbesar, berarti kita tinggal ke bentuk yang lain dari persamaan ini dalam bentuk rho sama dengan, maka rho sama dengan R dikali A per L. Jadi rho sama dengan R dikali A per L. Yang rho-nya besar itu adalah yang memiliki A yang besar dan L yang kecil. Atau kembali lagi ke soal, untuk kawat pertama dari rho sama dengan R A per L, maka R Y per X. Kawat kedua berarti rho-nya adalah R Y per 2X atau setengahnya. Kawat ketiga jadi 3R 3Y per setengah X. Jadilah R 6Y per X. Untuk kawat keempat, R A-nya 2Y, panjangnya 0,2X, berarti 2 per 0,2. Untuk kawat kelima, rho-nya R setengah Y per 5X. Silahkan dihitung sendiri mana yang merupakan rho yang terbesar. Hambatan listrik itu tergantung kepada dimensi dari kawat itu sendiri. Tadi sudah disebutkan, yaitu R resistor sama dengan rho L per A. Jika penampang konduktor berupa lingkaran dengan jari-jari R atau diameter D, maka nilai A itu adalah luas yang berupa lingkaran, yang besarnya atau rumusnya adalah VR kuadrat dengan R jari-jari, atau bisa dituliskan VD kuadrat dengan D-nya itu adalah diameter, ya, diameter dari penampang. Konduktor yang paling baik adalah konduktor yang rho-nya hambat jenisnya paling kecil, sedangkan isolator yang paling baik adalah yang memiliki hambat jenis paling besar. Hambatan listrik konduktor juga tergantung kepada suhu. Pengaruh suhu terhadap hambatan konduktor dirumuskan dengan R sama dengan R0. R0 itu adalah hambatan konduktor pada suhu mula-mula dikali 1 plus alfa delta T. Alfanya merupakan koefisien suhu hambatan jenis dan delta T merupakan perubahan suhunya, ya. Artinya ini adalah R0 itu hambatan mula-mula sebelum ada perubahan suhu. R yang ini adalah hambatan setelah ada perubahan suhu. Ini perumusannya. Contoh soalnya, dua kawat terbuat dari bahan yang sama. Panjang kawat kedua adalah 2 kali panjang kawat pertama, sedangkan diameternya setengah kali diameter kawat pertama. Jika hambatan kawat pertama 10 ohm, berapa hambatan kawat kedua? Nah, ini kita gunakan persamaan hubungan R dengan yang tadi, diameter, ya. Sama dengan R sama dengan rho 4L per pi D kuadrat. Jadi panjang kawat kedua 2 kali panjang kawat pertama. L2-nya sama dengan 2L1. Sedangkan D1-nya, D2-nya, diameternya D2 adalah setengah D1. Jika R1-nya 10 ohm, berapa R2? Gunakan persamaan yang tadi dengan cara perbandingan, ya. Jadi R1 per R2. R1 per R2 sama dengan rho 4L1 per pi D1 kuadrat per rho 4L2 per pi D2 kuadrat. Silakan dicoba, ya, latihannya, kuisnya yang sudah tadi Ibu terangkan. Kita lanjutkan lagi.
tentang rangkaian hambatan. Nah, penggunaan perangkat listrik dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar terdiri dari lebih dari satu perangkat. Ketika ada lebih dari 2 perangkat listrik yang ingin kita gabungkan dengan sebuah sumber listrik, ada 2 cara dasar untuk menggabungkannya. Pertama, rangkaian digabungkan secara seri, dan cara kedua digabungkan secara paralel. Bisa juga rangkaian gabungan seri dan paralel. Misalkan ada 3 lampu yang ingin kita gabungkan dengan sebuah sumber listrik dalam suatu rangkaian, maka ketika lampu tersebut dapat digabungkan secara seri ataupun bisa secara paralel. Ini adalah rangkaian seri hambatan. Jika ada 3 buah hambatan yang disusun secara seri, maka gambarnya, gambar dari rangkaian secara seri itu seperti ini. 3 buah hambatan yang disusun secara seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan V atau beda potensial V. Maka arus akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Ketiga buah hambatan ini dapat kita ganti menjadi 1 buah hambatan pengganti seri, karena ini rangkaiannya adalah rangkaian seri. Kita lambangkan atau simbolkan dengan huruf RS sebagai hambatan pengganti seri. Besarnya beda potensial atau beda tegangan di antara di ujung-ujung hambatan pengganti ini kita sebut PAD, karena ini adalah titik A, di ujungnya lagi adalah titik D. Besarnya PAD, tegangan antara ujung resistor penggantinya sama dengan I dikali R. R-nya bukan R1 atau R2, melainkan R pengganti seri. Jadi PAD adalah I dikali RS. Berapa besarnya RS? RS adalah hambatan pengganti seri. Untuk mencari berapa besarnya RS untuk seri, ini tinggal dijumlahkan saja secara matematika biasa. R1 ditambah R2 ditambah R3. Misalkan diketahui R1-nya 1 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 3 ohm. Berapakah hambatan pengganti seri? Maka R pengganti seri sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi 6 ohm. Itu untuk rangkaian hambatan yang disusun secara seri. Nah, ciri dari rangkaian hambatan seri adalah arus yang mengalir pada masing-masing hambatan besarnya sama. Misalkan R1-nya tadi 1 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 3 ohm. Diberi beda tegangan ini 6 volt. Berapa arus yang mengalir? Arus yang mengalir kembali lagi ke persamaan bahwa V sama dengan I kali R, atau I sama dengan P per R. V-nya tadi 6 volt. R yang mengalirnya, karena ini secara seri, berarti R-nya RS, RS-nya tadi 6 ohm. Maka I adalah V per R 6 per 6. Jadi arusnya sama dengan 1 ampere. Berapakah arus yang mengalir melalui R1? Maka besar arusnya akan sama dengan arus yang masuk, atau yang arus yang mengalir, yaitu 1 ampere. Berapa arus pada R2? 1 ampere juga. Berapa pada R3? Sama, arusnya 1 ampere. Jadi pada rangkaian seri, arus yang mengalir pada setiap hambatan besarnya sama, atau I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Berapa I total? Sama dengan P per R. R-nya R total atau RS. Itu untuk mencari besarnya arus. Sedangkan berapa besarnya PAB? Misalkan ini ada 3 titik. Di ujung resistor R1 itu ada A dan B. Maka beda tegangan di ujung kawat R1 adalah PAB. Pada R2 kita sebut PBC. Pada R3 kita sebut PCD. Samakah PAB dengan PBC dengan PCD? Untuk rangkaian seri tidak sama, tetapi PAB ditambah PBC ditambah PCD itu sama dengan PAD.
Ulangi lagi, Pi AD atau Pi yang ini sama dengan Pi AB ditambah Pi BC ditambah Pi CD. Berapa Pi AB? Pi AB berarti I dikali R. Ya, I kali R. Pi AB. Kalau I-nya 1, ya tergantung R1-nya berapa. Kalau tadi R1-nya 1, maka Pi AB itu adalah 1 volt. Berapa Pi BC? Tadi R2-nya kan 2 ohm. I-nya 1. Maka Pi BC I kali R, I-nya 1, R-nya 2. Jadi 2 volt. Berapa Pi CD? Pi CD berarti I dikali R, I-nya 1. R-nya R3, tadi 3 ohm kan? Jadi 1 dikali 3 volt. Jadi kalau ditambahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 volt. Itu untuk rangkaian seri hambatan. Kita lanjut pada rangkaian paralel hambatan. Ini ada 3 buah hambatan yang disusun secara paralel. Secara paralel ini bercabang ya. Pada saat 3 buah hambatan yang disusun secara paralel ini kita hubungkan dengan sumber tegangan, maka arus akan keluar dari atau akan mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah. Nah, arus akan mengalir, kemudian sampai di titik percabangan, kemudian arus tersebut akan terbagi-bagi menjadi I1 kalau yang melewati R1, I2 melewati yang melalui R2, dan kita sebut arus I3 yang melalui R3. Nah, ketiga buah hambatan ini bisa kita ganti menjadi 1 buah hambatan pengganti paralel. Inisial atau kita sebut saja dengan RP. Nah, berapa besarnya tegangan di ujung-ujung hambatan pengganti? V itu sama dengan I kali R sesuai dengan hukum Ohm. Maka V sama dengan I kali R, R-nya adalah RP atau R pengganti paralel. Besarnya R pengganti paralel karena hambatan yang disusun sebagai paralel ini berfungsi untuk membagi arus atau memperkecil hambatan total. Dirumuskan dengan 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Misalkan ada 3 buah hambatan yang disusun secara paralel. R1-nya 100 ohm, R2-nya 47, R3-nya 100 ohm. Berapa nilai hambatan pengganti rangkaian paralel tersebut? Maka rangkaiannya adalah seperti ini. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. R1-nya 10, R2-nya 47, R3-nya 100. Terlebih dahulu kita samakan dulu ya penyebutnya. Maka nilai 1 per RP-nya adalah 617 per 4700. Maka RP-nya itu tadi 1 per RP. RP-nya atau hambatan pengganti paralelnya 4700 per 617 ohm atau 7,62 ohm. Itu pembahasan untuk rangkaian paralel saja ya, paralel. Nah, kalau digabungkan seri paralel, kalau tadi paralel saja, kalau yang ini adalah gabungan seri dan paralel. Artinya ini ada 3 buah hambatan. R2 dan R3 disusun secara paralel, tapi dihubungkan seri dengan hambatan R1 sebesar 2 ohm. Pertanyaannya banyak. Yang pertama, berapa hambatan total rangkaian? Mencari berapa hambatan total rangkaian, terlebih dahulu kita sederhanakan atau kita cari hambatan pengganti secara paralel R2 dan R3. R2 dan R3 kita jadikan satu, setelah itu baru dijumlahkan secara seri dengan R1. Jadi langkah pertamanya yang tadi R2 dan R3 ini seri, R2-nya 1 ohm, R3-nya 2 ohm. Jadi 1 per 1 ditambah 1 per 2, jadilah 1 per RBC-nya. Kalau kita lihat lagi di sini antara B dan C, maka RBC-nya, R pengganti adalah 1 per R-nya 3 per 2 atau R-nya dibalikan 2 per 3.
Berapa hambatan totalnya? Jadi R1 ditambah RBC. Kenapa ditambah langsung? Karena ini adalah secara seri, ya. Karena ini adalah secara, jadi R1 ditambah pengganti ini adalah rangkaian seri. Kalau seri, R serinya ditambah aja R1 ditambah pengganti yang paralel ini. Jadi 2 ditambah 2/3 sama dengan 8/3 ohm. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa arus total? Nah, ini adalah rangkaian seri, ya, rangkaian seri R1 dan rangkaian pengganti R2 dan R3. Untuk seri, mencari berapa arus total, perumusannya Pi per R. Kalau Pi total, maka Pi total sama dengan I dikali R total. R totalnya adalah yang tadi, 8/3. Sehingga kalau mencari berapa besarnya arus I sama dengan Pi per R total. Pi per R. Pi total per R total. Pi totalnya 8 volt dan R totalnya sama dengan 8/3 volt. Jadi berapa besarnya arus total? Sama dengan 3 ampere. Ya. Jadi 8/8/3 atau 8 dikali 3/8 sama dengan 3 ampere. Pertanyaan yang C, berapa arus DR1? Perhatikan ini adalah R1. Berapa arus yang melalui hambatan R1? Ini adalah rangkaian seri. Ciri dari rangkaian seri adalah arus yang mengalir pada setiap hambatan yang seri. Ini bukan berarti R2 sama dengan R3 karena ini adalah paralel, ya. R1 sama dengan arus yang mengalir pada hambatan pengganti R23 ini. Jadi berapa besarnya I arus pada R1? I1 sama dengan I pengganti arus pada pengganti R23 sama dengan I total. Jadi besarnya I di sini sama dengan I total. I total tadi sudah dihitung sama dengan 3 ampere. Jadi arus di R1 sama dengan arus total, sama dengan 3 ampere. Berapa tegangan di R1? Pertanyaan selanjutnya, berapa tegangan di R1? Pi1, kita sebut saja Pi1. V itu I kali R. Kalau dicari berapa Pi1, maka I-nya adalah I1, R-nya R1. I1-nya sama dengan I total, tadi 3 ampere. R1-nya 2 ohm. Jadi V-nya adalah 6 volt. Nah, berapa besarnya Pi BC? Mencari berapa besarnya Pi BC. Kalau ini udah 6 volt, maka Pi penggantinya Pi BC sama dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2 volt. Karena ini adalah rangkaian paralel, ciri dari rangkaian paralel itu adalah tegangannya sama. Jadi kalau di tegangan Pi BC ini 2 volt, maka di tegangan di ujung-ujung resistor R2 2 volt, tegangan di ujung R3 juga sama dengan 2 volt. Ya. Nah, arus di titik BC tadi sudah disebutkan sama dengan arus total yaitu 3 ampere. Berapa tegangan BC? Tegangan BC bisa dengan 2 cara. Nah, Pi BC berarti V dari V sama dengan I dikali R, hukum Ohm. Pi sama dengan I kali R. Pi BC sama dengan I BC dikali R BC. I BC-nya sama dengan 3 ampere. Dan R BC-nya, R pengganti, sama dengan 2/3, jadi 2 volt. Atau cara yang kedua, kalau ini sudah diketahui 6 volt, ya, dari Pi1 sama dengan I1 ke R1, jadi 6 volt. Kalau secara seri, maka seri itu pembagi tegangan, Pi1 ditambah Pi ini sama dengan Pi sumber tegangan. Kalau Pi sumber tegangannya 8 volt, ini sudah 6 volt, maka Pi BC 8 dikurangi 6 sama dengan 2 volt.
Nah, pertanyaan berikutnya. Tegangan di R2 sama dengan tegangan BC, karena tadi ini adalah rangkaian paralel. Jadi dari rangkaian paralel adalah rangkaian tegangannya itu sama dengan tegangan di ujung-ujung hambatan tersebut. Ya. Jadi kalau tadi di ujung kawat tersebut atau PBC-nya itu 2 pol, maka Pi2-nya 2 pol, Pi3-nya pun sama 2 pol. Berapa arus di R2? Arus I sama dengan Pi per R. Kalau tadi Pi-nya 2 dan R-nya 1 ohm, maka I-nya adalah Pi per R. 2 per 1 sama dengan 2 ampere. Berapa arus di I3? Di I3 ini sama Pi per R, ya. Jadi sama dengan 1 ampere. Berapa arus di R? Nah, ini sudah ada. Oke, itu adalah pembahasan soal. Kemudian silakan dikerjakan soal latihannya. Soal 1, soal 2 ada 6 soal. Ini dikerjakan di buku latihan.